memberikan masukan secara konstruktif terhadap pemerintah Kota Balikpapan. Ada pesan Bapak Wali Kota tidak bisa hadir karena ada kegiatan sore ini sehingga dia tidak memungkinkan untuk hadir di sini. Tetapi yang sering saya sampaikan bahwa saya bukan mewakili wakil wali kota, tetapi saya mewakili pemerintah Kota Balikpapan. Insya Allah apa yang disampaikan oleh adik-adik semua adalah mudah-mudahan bisa menjawab apa yang Anda tanyakan. Yang pertama soal banjir. Kita punya, dan ini sebenarnya sering kita lakukan, sering kita sampaikan, kita punya master plan, ya. Sejak 2014 ada, kemudian kita perbarui lagi di 2021. Karena apa? Situasi dan kondisi, ya, lahan sosial kemasyarakatan kita agak berbeda. Semakin ke belakang, semakin kompleks permasalahan yang harus kita hadapi. Kemudian terakhir kita merubah di dokumen 2023, ya. Saya selalu sampaikan kalau Anda melihat saya pernah podcast di Balikpapan Pos, ya. Balikpapan ini terdiri dari 85% itu topografinya bukit, yang 15% adalah datar. Nah, masalahnya yang 15% ini ada di pusat kota. Jadi kalau Anda lihat di Jalan MT Haryono, ya, itu dari mulai depan McD sampai ke pompa relatif kemiringannya mendekati 0%. Artinya apa? Arus saluran kecepatannya lambat. Anda boleh cek, ya. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua, BMKG sejak 6 bulan yang lalu sudah memutuskan, sudah menetapkan ada perubahan iklim cuaca yang sangat ekstrim, ya. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan curah hujan yang ada di Indonesia. Kita tahu dan mudah-mudahan tidak terjadi bencana di kota kita. Ada bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang normalnya, ini teknis ya, Anda kan mahasiswa nih, ada yang orang teknis kan. Kita tidak bicara soal politik, kita bicara soal teknis, ya, supaya Anda paham dan Anda bisa memahami ternyata tidak sesederhana itu, ya. Curah hujan yang sekarang terjadi itu 2-3 kali lipat curah hujan normal. Yang biasanya 60 mm per detik, sekarang bisa sampai 150-180 mm per detik. Nah, permasalahannya, ya, nah mudah-mudahan curah hujan durasinya hanya 1-2 jam maksimal. Anda bisa bayangkan kalau curah hujan 6 jam tidak berhenti, ya. Daya tampung saluran kita hanya pada saat curah hujan normal. Air yang jatuh lebih banyak dari air yang diarahkan ke laut. Tetapi Anda kalau memang mau kita amati secara langsung, 1-2 jam genangan air itu surut. Betul? Ya. Anda di MT Haryono, yang di Beler. Di Beler tetap 2 jam saja. Jadi ya, genangan, ya, banjir itu adalah air hujan yang tidak tertampung di saluran mengakibatkan meluap. Betul kan? Oke. Nah, saya pantau terakhir hujan kemarin 6:30 kalau tidak salah, itu sudah surut. Air itu sudah, meskipun ada muka air di depan sungai, ya, antara pertemuan Beler dengan MT Haryono itu mendekati bibir sungai. Nah, permasalahan yang ketiga, bukan masalah, solusinya adalah kita akan membebaskan dari jembatan itu sampai ke rumah pompa kurang lebih sekitar 40 meter. Dan masyarakat boleh cek, mereka setuju, tetapi kita punya problem utama adalah anggaran kita tidak bisa menyelesaikan dalam 1 tahun anggaran. Ya, apalagi ini ada pengurangan TKD, ya.
TKD adalah transfer ke daerah. Tahun 2026 kita ada pengurangan sebesar 1 triliun. Yang biasanya 4,3 triliun APBD 2024, 2025, 2026 kita hanya bisa 3,3 triliun. Ya, silahkan Anda membuka di websitenya pemerintah kota. Anda lihat apa saja 3,3 triliun itu. Karena kita sekarang sudah berpegang prinsip keterbukaan informasi. Anda bisa lihat kegiatan apa saja yang ada di sampai dengan 2026 akhir nanti. Anda bisa lihat. Kita rumah sakit masih bisa di timur. Rumah sakit Balikpapan kita cooling down dulu karena ada pemeriksaan. Setelah itu kita akan anggarkan lagi rumah sakit Balikpapan bisa cepat selesai. Barat. Nah, kemudian solusi kita yang pertama adalah kita akan merevitalisasi seluruh kolam-kolam yang ada di Das Ampal, karena yang paling parah adalah Das Ampal. Ya, kita punya, dan tahun ini kita dapat bantuan dari APBN senilai 56 miliar untuk pengerukan Das Ampal yang ada di belakang Pasar Segan. Ya, kita pantau, kita monitor, kita awasi. Benar nggak kita nanti akan, dan itu kalau dilakukan itu hampir 200.000 meter kubik air dari hujan bisa ditahan sementara, tidak masuk ke saluran umum. Ya, nah ini adalah bantuan dari pemerintah pusat, kita dapat 56 miliar. Kemudian kita juga ada belanja langsung, ada beberapa kolam retensi di perumahan Balikpapan Regency, ada 3, ya. Dan sekarang kondisinya sedimentasi, ada endapan tanah yang kita harus gali. Sekarang tinggal Anda boleh cek besok di waterboom itu kita harus gali lagi mungkin sekitar 3 atau 4 meter, sehingga itu pun akan menampung air, ya, menampung air hujan supaya tidak langsung masuk ke saluran. Karena tadi saya bilang saluran kita terbatas, kita hanya bisa menyalurkan sesuai dengan lebar saluran yang ada. Kemudian kita juga sudah punya peraturan daerah termasuk Perwali. Apabila kita tidak menutup kemungkinan untuk pembangunan kota Balikpapan, apakah itu dalam bentuk shopping mall, hotel, maupun perumahan, tetapi kita punya peraturan, ya, dan Perwali, peraturan kepala daerah, untuk setiap pembukaan lahan baru 2% harus dijadikan kolam retensi. Anda tahu di BJ-BJ itu memang ada 1-2 yang agak sedikit tidak mengikuti aturan, makanya kita turunkan tim untuk memeriksa, dan kalau perlu kita segel kalau mereka tidak mengikuti aturan yang ada. Jadi peraturan daerah ini berlaku untuk seluruh wilayah kota Balikpapan, baik yang di timur maupun yang di utara. Sebelum melakukan pematangan lahan, mereka harus wajib membuat kolam retensi. Untuk apa? Karena lahan yang awalnya ada vegetasi yang dia menyerap air hujan, setelah dimatangkan itu berupa air permukaan yang sewaktu-waktu bisa membawa sedimentasi dan membawa banjir di wilayah hilir. Nah, ini juga menjadi salah satu concern pemerintah daerah di dalam menertibkan pembangunan yang ada di kota Balikpapan. Itu untuk banjir, ya, sudah terjawab, ya. Ke depan kita memang tahun ini baru membebaskan kurang lebih sekitar 10 miliar di daerah itu. Kemudian di Beler pun kita lagi mengkaji, ya. Biasanya sebelum kita bebaskan ada penentuan lokasi mana yang kita harus clearkan, ya. Jadi rumah-rumah yang ada di sepadan sungai, apalagi yang di atas saluran, itu harus kita bersihkan. Karena itu mengganggu, ya, aliran air, apalagi kalau membuang sampah sembarangan.
Jadi adik-adik juga silahkan mengawasi karena kita juga sudah menyarankan untuk menjaga lingkungan ya, bergotong royong setiap minggu dari camat, lurah dan RT untuk membersihkan lingkungan, untuk pengelolaan sampah yang benar. Ada peraturan daerah yang kita diwajibkan memilah sampah ya, supaya apa? Supaya tidak mengotori saluran dan menyumbat saluran tersebut. Kemudian yang kedua, banjir itu apa lagi? Di sub, ya. Jadi begini, nah, saya membantu menjawab aja. Insya Allah saya bisa. Jadi kita mau membangun pasar induk, kita mau membangun pergudangan, ya, yang nantinya ada di luar kota, ya, sehingga apa? Sehingga yang Anda khawatirkan muatan truk overload itu tidak masuk di dalam kota, ya. Jadi batasannya di kilometer 13 ya, Pak Kadis ya. Nah, sehingga apa? Yang dibolehkan masuk atau suplai distribusi ke pasar-pasar adalah truk skala kecil. Jadi yang 120 PS itu ya, sekitar 6 ton. Nah, kenapa terjadi? Ini yang harus kita pahami. Tidak semuanya orang itu mematuhi aturan. Ya, kadang-kadang mereka malah kita nggak jaga, mereka lewat gitu loh. Ya, tetapi prosentasenya kecil ya Pak Kadis, ya. Tetapi yang kecil ini bisa memberikan efek risiko yang besar. Kalau pas dia lagi apes, kemudian pas remblong ya jadi masalah. Tetapi adik-adik nggak usah khawatir, kita tetap akan menempatkan orang-orang untuk pengawasan. Saya hampir setiap minggu itu diberikan foto dari keluarga yang melihat pada saat dia diraba ada truk besar, dia fotokan saya. Nah, ini yang kita pengen juga pengusaha truk itu juga punya punya kekhawatiran, dan selanjutnya dia juga harus memberikan informasi, memberikan teguran kepada anggotanya yang menyalahi aturan. Oh baik Pak, sebagaimana. Jadi apa gunanya ketika hari ini, sore ini kita menghadirkan kepala-kepala dinas tapi tidak kunjung untuk juga memberikan pemahaman begitu? Kayak gitu. Kalau semisal cuma Bapak aja yang memaparkan, apa gunanya yang lain begitu Bapak? Misalnya saya potong, sorry. Anda punya istri 2 orang. Bukan gitu Bapak. Ini gini. Anda mewakili keluarga. Kemudian orang datang, Anda tidak ada. Bukan begitu Bapak. Ini beda Pak. Ada tupoksi yang berbeda. Kalau kita berbicara soal pemerintah Kota Balikpapan itu kan ada bidang-bidangnya masing-masing. Bagaimana ketika kepala-kepala dinasnya itu juga harus paham terkait tugas dan tupoksinya. Maka dari itu kami mau hadirkan mereka sore ini untuk bagaimana kemudian bisa mempresentasikan hal itu Bapak. Coba tolong dikasihkan aja dulu beberapa menit. Ya, saya jawab dulu aja tadi. Yang tadi saya jawab. Karena begini, sorry. Kita ini di tempat yang tidak nyaman. Paham? Hah? Anda nyaman? Tidak akan mungkin Anda menjelaskan secara paparan. Kita orang-orang yang punya pemikiran intelektual. Sorry ya. Ya. Kalau di seperti ini mestinya adalah global, penjelasan global. Untuk detailnya Anda harus masuk ke satu ruangan yang dingin, yang Anda bisa memberikan kontribusi yang positif, protes yang konstruktif gitu loh. Jangan seperti ini. Nanti timbulnya apa? Timbulnya apa? Debat kusir. Jadi biarkan aja mereka, dan mereka kan perlu data. Ini yang kemudian menjadi catatan sebenarnya Pak. Hari ini kita lagi melaksanakan langkah mitigasi. Harusnya pemerintah kota itu punya langkah preventif. Jadi kita dilibatkan bukan ketika itu sudah terjadi sifatnya insidental. Nah, kita dilibatkan harusnya memang dari awal, baik itu kebijakan, mahasiswa dilibatkan Pak. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya. Kalau Bapak tadi jelaskan memang butuh paparan dan lain sebagainya, kapan kita pernah dilibatkan begitu kawan-kawan? Ya, jadi gini, saya minta ada perwakilan mahasiswa yang punya akun yang benar. Maaf nih, karena begini,
proses peraturan daerah, proses perwali, peraturan kepala daerah itu ada namanya uji publik. Sorry, uji publik. Publik itu siapa? Masyarakat Kota Balikpapan, termasuk Anda sebagai mahasiswa. Ya, nah saya tidak tahu proses dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh dinas atau katakanlah yang diselesaikan oleh pemerintah kota bersama-sama dengan DPRD itu melalui ujian-ujian. Ada narasi akademik, ya, ada narasi akademik yang terlibat di dalamnya. Sehingga kalau Anda merasa tidak dilibatkan, saya nanti minta tolong dari bagian pemerintahan atau bagian hukum untuk selalu uji publik mengundang perwakilan mahasiswa. Loh, sudah. Jadi Anda kalau bilang tidak ada, berarti makanya nanti saya akan memberikan resmi kalau perlu himpunan mahasiswa GMNI, GMKI kita undang. Pak sudah, ya. Jadi semua peraturan, keterbukaan informasi ini tidak hanya untuk masyarakat atau akademisi. Anda sebagai mahasiswa itu wajib hadir dan wajib memberikan masukan. Jadi kalau apa yang disampaikan di Sub sekarang, ini sudah melalui proses yang sudah mengundang semua masyarakat, publik. Jadi kita memang ada namanya uji publik di awal sama uji publik di akhir sebelum peraturan daerah itu ditetapkan. Kemudian kemarin ada SMP 27, 28, 29. Oke? Ya. Terus kemudian karena kalau pembangunan itu melalui 3 tahapan. Pembelian lahan, ya, kalau lahannya kurang, kemudian perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan. Sehingga baru 3 tahun akan akan berproses. Makanya kita juga akan menaikkan kualitas pendidikan swasta, ya. Ada 11 atau 12 SMP swasta yang kita berikan bantuan untuk yang murid-muridnya kita berikan gratis. SMP swasta, oke? Kemudian yang kedua, bentar, saya selesaikan dulu. Kemudian kita akan mensertifikasi guru-guru swasta juga supaya masyarakat ini tidak melulu ada di SMA atau SMP negeri. Mereka juga bisa sekolah di SMP swasta dengan kualitas pendidikan yang sama. Memang secara data 2 tahun yang lalu hanya 50% lulusan SD tertampung di SMP dan hanya 60% lulusan SMP tertampung di SMA. Dan kita sudah sepakat, ya, setiap tahun minimal 2 sekolah itu terbangun di Balikpapan. Apakah itu SD, apakah itu SMP, apakah itu SMA. Dan kemarin juga kita udah minta dari legislator Dapil Balikpapan, kebetulan Komisi 4-nya juga Pak Haji Baba yang bermitra dengan Disdik, itu akan memberikan program pembangunan sekolah SMA atau SMK di Kota Balikpapan. Minatnya banyak, sehingga kita lakukan seleksi. Nah, itulah. Jadi Anda semua sebagai orang-orang intelektual harus bisa menambah untuk bisa lulus seleksi. Jadi nggak ada yang namanya si A, si B itu harus masuk, nggak ada. Jadi BPJLB ini 650, nanti tahun depan kita akan lihat, karena ada pembangunan sekolah SMP dan SD, kita akan tawarkan lagi BPJLB tadi.